Lalu Tuhan berkata kepada Musa, kamu dan kakakmu Harun, kau dan kakakmu Harun membawa tongkatmu dan menyuruh umatmu berkumpul di depan bukit batu ini, ngomong sama batunya, airnya akan mengalir. Nah, itulah yang terjadi. Musa telah mengumpulkan jemaatnya. Musa berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Jadi di situ Musa agak sombong, agak GR gitu. Seharusnya Musa berkata, apakah Tuhan akan mengeluarkan air, bukan kami. Kami di situ adalah Musa dan Harun. Padahal yang akan mengeluarkan air bukan Musa, bukan Harun, tapi Tuhannya. Nah, makanya Musa ngomong sama batu, airnya tidak mengalir. Musa memukul tongkatnya sekali, airnya belum mengalir. Kali kedua, cara yang begitu marah, Musa memukul batu, baru airnya mengalir. Dari bawah batu ini ke bawah, airnya mengalir terus dari waktu itu sampai hari ini. Nah, orang sini Bapak Ibu sangat percaya, dan sampai hari ini walaupun sudah ada air masing-masing di rumah, sudah ada pipa air, sudah, tapi suka ambil air dari sini. Kenapa? Yang pertama, airnya ini dianggap sebagai air suci. Yang kedua, airnya jernih, bisa diminum langsung. Yang ketiga, Bapak Ibu, airnya ini tidak pernah lagi tidak pakai koran. Sumber air yang lain di musim hujan airnya makin tinggi, makin banyak. Di musim panas berkurang. Kalau ini rata terus, Bapak Ibu. Baik di musim dingin maupun di musim hujan maupun di musim panas, airnya tetap rata, airnya bersih. Dan yang ketiga, suhu airnya melawan cuaca. Kalau di luar lagi panas, airnya sejuk. Di luar sejuk, airnya lebih hangat. Nah, kita di sini kan karena datar nggak terlihat kadar airnya yang begitu lagi mengalir. Tapi kalau pas kita keluar mau naik bus, coba lihat sebelah kanan ada saluran air dan kita bisa melihat airnya mengalir banyak di situ. Kalau ada yang mau isi dan atau mau minum, kami isi itu aja Bapak Ibu, kita menunggu orang dari situ tempatnya itu yang paling isi. Kalau cuma sekedar mau cuci muka, mau cuci tangan, di sini bisa, silakan. Saya di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada 3 kotak besar. Satu, di belakang saya berdiri satu lagi, di sana satu lagi. 3 kotak ini Bapak Ibu, orang lokal yang tinggal di sekitar sini beberapa puluh tahun yang lalu, mereka nggak tahu ini dulunya apa atau dipakai sebagai apa. Tapi mereka cari-cari, mau masuk ke dalam, aksesnya nggak ada dari depan, belakang pun nggak ada, kanan pun atau kiri tidak ada aksesnya. Ternyata lubangnya ada di atas. Jadi sebagai seorang Bedouin, pikirannya sangat terbatas dan sederhana. Siapa ya bisa masuk keluar rumahnya dari atas selain makhluk halus atau jin? Makanya mereka kasih nama kotak jin. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, 3 kotak ini dan ada beberapa lagi namanya kotak jin. Dimanapun kami menemukan kotak begini, langsung namanya kotak jin. Dari nama yang dikasih oleh orang lokal. Padahal ini dulunya bukan rumah jin, bukan rumah makhluk halus. Ini dulunya dipakai sebagai kuburan paling tua di kota Petra. Nah, abad keempat, ketiga sampai pertengahan abad kedua sebelum Masehi, kalau ada orang meninggal di sini, cara memakamkannya gimana? Badannya, jenazahnya ditaruh di puncak gunung, di puncak bukit dan minggu-minggu berbulan-bulan. Setelah itu mengumpulkan sisa yaitu tulang, dan tulang-tulang ini dimasukin di dalam kotak ini Bapak Ibu ya. Jadi satu kuburan ini bisa muat untuk ratusan orang gitu. Nah, makanya di sini banyak daerah atau banyak kotak kami menemukan di sekitar Petra di sini. Tapi ini dari abad keempat sampai pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Nah, cara berikut Bapak Ibu, orang Nabatean sudah makin punya pengetahuan tentang budaya dan keadaban yang lain di Romawi, di Yunani dan yang lain-lain. Mereka udah dipengaruhi juga. Makanya agak maju ada mobil. Mereka mulai memahat bukit dan gunung seperti yang kita bisa lihat di belakang di situ, bikin ruangan dan bikin lubang atau ruangan di dalam. Lalu jenazah mulai ditanam di lantainya.
satu kuburan sekeluarga punya. Yang kami menemukan sampai hari ini paling dikit 3 kuburan di dalam satu gua atau satu ruangan, dan paling banyak 17. Jadi biasanya Bapak Ibu, ukuran, lokasi, dan dekorasi mengasih kita sedikit pengetahuan tentang orang yang punya, apakah orang mampu, apakah orang biasa, apakah orang yang kaya raya atau bukan, ya. Jelas Bapak Ibu? Kalau mau apa? Ini kan kuburan untuk ratusan orang, itu cara yang paling lama itu. Nah, silakan yang mau foto-foto. Ini diukir. Ini diukir. Ini dipotong dari bukit atau gunung, baru dibahat jadi bentuknya kotak begitu. 1, 2, 3. Enggak mungkin ini alami begitu. Ini dipotong dan dibahat. Ini bolos, itu ada kayak garis-garis kayak. Ayo cekala bomba Bapak Ibu. Baik. Di belakang saya di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ada 2 monumen. Yang di atas namanya Obelisk Kum, kuburan Obelisk. Tempat Obelisk artinya ini kuburan yang disiapkan atau disediakan untuk 4 jiwa atau 4 orang, ya. Nah, jadi ini pengurangan yang sangat jelas dari keadaan Mesir. Orang Mesir kan yang pertama mulai bikin pilar-pilar atau obelisk di atas kuburan orang tertentu. Tapi kalau di sini cuman simbolnya aja. Nah, kalau yang di bawah satu-satunya di sekitar kita di sini, sekitar beberapa ratus meter di sekitar sini, satu-satunya yang bukan kuburan, namanya triclinium. Tri artinya 3, klinium artinya kursi. 3 kursi namanya Bapak Ibu, ya. Kalau kita melihat di dalam ada 3 kursi bentuknya huruf U. Nah, setelah atau sebelum memakamkan orang yang sudah meninggal di sekitar sini, orang tua atau anak-anak atau teman dan keluarga harus berdoa kepada orang yang mau dimakamkan, dan berdoa itu di sini berlangsung di dalam ruangan triclinium. Kanan dan kiri kita bisa lihat ada seperti 2 kamar. Mungkin salah satunya sebagai store atau mereka mungkin mempersiapkan makanan atau minuman untuk orang-orang yang lagi berdoa di situ, dan salah satunya untuk orang yang menjaga tempat triclinium ini. Jelas? Bagaimana kalau kita foto grup di sini? Sini. Baik Bapak Ibu, sekarang posisi kita berada di pintu Sik. Sik artinya jalan sempit. Panjangnya Sik ini 1,2 sampai 1,3 km. Lebarnya di antara 3 sampai 15 meter. Ketinggiannya rata-rata 80 meter. Nah, Sik ini Bapak Ibu mungkin buatan manusia. Sik ini alami 96-97% dari Sik ini alami. Hingga paling banyak 4% buatan manusia. Dan sangat jelas Bapak Ibu, sebelah kiri kita bisa lihat ada sumber air yang dipahat di sebelah gunung sampai pusat kota, dan namanya itu dari atau saluran air ini mengantar airnya dari mana? Dari Sumberita, dari mata air Musa yang tadi sampai pusat kota. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu kita bisa lihat di atas di sebelah kiri kayak ada bekas dari pintu gerbangnya Petra. Jadi di masa dulu ini pintunya atau pintu gerbang Petra yang dilakukan dan dekorasi kanan dan kiri dengan pilar dan jalan air jendela yang dulu dihiasi oleh salah satu dewa atau dewi. Jelas Bapak Ibu, pintu gerbangnya masih sampai tahun 1896 masih ada, masih berdiri. Tapi 1896 ada gambar bumi yang menghancurkan pintu gerbangnya Petra. Oke deh, mari Bapak Ibu. Nama foto-foto, ayo. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus.
Romawi. Dan Alexandros Sapinus setelah tinggal sekian lama di sini, mulailah jatuh cinta sama mitologi orang Nabatean dan kepercayaan orang Nabatean dan dewa dan dewi yang mereka menyembah masa dulu. Nah, makanya Bapak Ibu, si Alexandros Sapinus minta dua pembantu juga oleh artis-artis yang sudah berhasil waktu itu, tapi atas nama dia sendiri yang Sapinus. Yang pertama yang bisa kita lihat ada kayak patung tanah satu kanan dan satu kiri. Di tengah adalah Dushara, dewa terutama. Kanan dan kirinya Allah dan Al-Uzza. Salah satunya adalah ibunya Dushara dan yang kedua adalah istrinya Dushara. Kita di sana ada ya mungkin dua singa, dua harimau, dua kerbau, dua apa aja nggak jelas. Yang jelas ada dewi namanya Atargitis. Atargitis yaitu dewi kesuburan Bapak Ibu. Jadi ini salah satu dewi yang imported dari Surya. Orang Surya yang dulu percaya di Atargitis, orang Nabatean suka Atargitis, suka Gara-gara feature ini Bapak Ibu, Petra menjadi terkenal banget dan orang dari seluruh dunia mendatangi Jordan untuk mengunjungi Petra. Nah, namanya aja harta karun. Kenapa namanya harta karun? Apakah ada hartanya? Tidak ada. Jadi tenang aja, yang mempersiapkan tas kosong nanti pulang dengan tas kosong juga. Tidak ada hartanya Bapak Ibu ya. Tapi namanya datang dari orang lokal. Mereka percaya bahwa di dalam guci yang paling tinggi ada sesuatu yang mahal, ada berlian, ada emas, ada harta. Nah, sampai Bapak Ibu seperempatnya atau sepertiganya udah hancur oleh orang lokal karena mau mengeluarkan isinya, mengeluarkan hartanya. Padahal ini hanya batu, tidak ada apa-apa di dalamnya. Jelas? Ini yang pertama namanya kenapa harta karun. Yang kedua, ini dulunya dipakai sebagai apa? Apakah dulunya istana, apakah dulunya rumah orang, apakah dulunya well, apakah dulunya meeting point, atau apakah dulunya Indomaret, Alfamaret, Roti Boy, Pak Minji dan masa dulu? Dulunya apa? Well, jangan jawab sekarang, kita dengar detailsnya dulu, penjelasannya dulu, baru kita akan tahu ini dulunya apa. Nah, terjadi ini Bapak Ibu dibahas di abad pertama, jadi ini umurnya persis 2000 tahun. Di abad pertama dibahas di antara tahun 15 sampai 27. Bless you. Nah, thank you. Tingginya 40 meter, lebarnya 26 meter. 40 kali 26. Nah, detailsnya banyak Bapak Ibu treasure ini. Saya mau membagi treasure-nya ke dua bagian. Lantai atas, lantai bawah. 6 pilar Romawi di bawah ya. 2 pilar bebas di tengah, 2 pilar di sebelah kanan, dan 2 pilar di sebelah kiri. Di antara 2 pilar sebelah kanan ada orang sama kudanya. Di antara 2 pilar yang di sebelah kiri ada orang sama kudanya. Apa bedanya? Yang di sebelah kanan menghadap ke arah timur, yang di sebelah kiri menghadap ke arah barat. Kalau yang di sebelah kanan namanya Castro, anak dari Zeus. Yang di sebelah kiri Pollux, anak dari Zeus juga. Dewa Castro sama Dewa Pollux, dua-duanya salah satunya yang menghadap ke arah timur untuk mengantar ruh yang baik ke surga, karena kepercayaan mereka surga berada di timur. Yang Pollux itu yang mengantar ruh ke, kalau surga di timur berarti neraka di barat. Castro dan Pollux anak dari Zeus. Jelas? Nah, di atas pilarnya Bapak Ibu ada segitiga. Di dalam segitiganya ada kepala perempuan, rambutnya ular-ular. Medusa, terima kasih. Jadi Medusa di sini Bapak Ibu ya. Nah, lantai atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dong. Di bawah 6 pilar, di atas 6 pilar juga. Tapi di atas ada sebagian agak dalam dikit. Yang di tengah di sini Bapak Ibu ada sebagian yang lebih dalam. Nah, di antara 2 pilar kanan, 2 pilar kiri ada perempuan pakai seragam tentara memegang senjatanya di atas kepalanya. Sudah siap, Wonder Woman atau Amazonian. Nah, di sebagian dalam ini ada 2 dewi bersayap. Sebelah kanan Taiki, sebelah kiri Nike. Kalau Taiki adalah dewi keuntungan. Kalau Nike
menurut orang Indonesia adalah Dewi Sepatu olahraga. Padahal Nike itu bukan Dewi Sepatu, Nike adalah Dewi kemenangan, kata keuntungan dan kemenangan. Di antara jaket Nike ada setengah lingkaran dihiasi oleh Dewi dari Mesir namanya Isis. Isis atau Isis, Dewi kehidupan dan Dewi kematian. Perhatikan informasi Bapak Ibu. Castro mengantar roh baik ke surga, bolos ke neraka. Terus Medusa untuk menjaga tempatnya. Keuntungan kemenangan Amazonian untuk melindungi dan menjaga tempat ini ya. Nah, Isis Dewi kehidupan dan Dewi kematian. Nah, paling atas Bapak Ibu ada segitiga yang tidak lengkap. Di sebelah kanan ada 2 Raja Wali. Di sebelah kiri ada 2 Raja Wali. Dan di antara 2 Raja Wali yang paling atas ada kuncinya. Kalau Raja Wali Bapak Ibu dari Mesopotamia, dari Assyria. Orang di Mesopotamia dan Assyria mereka punya kepercayaan bahwa burung ini karena terbangnya tinggi dan jauh sekali, burung ini yang mengantar roh ke langit, ke atas. Ini sama kelas. Ada yang mau beli kartu bos Bapak Ibu, ini cewek mengganggu terus. Nah, jadi Bapak Ibu, Raja Walinya dari keadaban Assyria karena kepercayaan tersebut tadi. Di antara 2 burung yang paling tinggi ada Gucinian, dan kalau Gucinian ini Bapak Ibu dari Babilonia. Orang di Babilonia di masa dulu kalau orang meninggal jenazahnya dibakar baru abonnya dikumpulin dan dimasukin di dalam guci. Dan biasanya guci itu harus di tempat yang aman. Paling tinggi dan paling aman di sini adalah gucinya. Nah, di dalam Bapak Ibu ada apa sih? Kan kita bisa lihat tidak ada orang masuk, berarti kita juga tidak boleh masuk dalam. Sudah dari 20 tahun Bapak Ibu, tidak ada yang boleh masuk ke dalam Petra atau ke dalam terjeringnya. Di dalam ada apa? Di dalam ada satu ruangan, setinggi 10 meter, dalamnya kurang lebih sekitar 8-9 meter, lebarnya juga hampir 11-12 meter. Di sebelah kanan ada pintu, di depan ada pintu, di sebelah kiri ada pintu. 3 pintu, pintunya nggak dalam banget, nggak tembus kemana-mana, sedalam 1,5 meter, nggak sampai 2 meter gitu. Nah, artinya ini Bapak Ibu, kuburan yang disiapkan untuk 3 orang punya. Raja, istri, anak, raja sama orang tua, raja sama istri sama pembantu, raja sama pembantu dan supir, raja sama siapa aja, nggak jelas. Yang jelas 3 orang punya kuburan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memahat monumen begini indah, coba bayangkan gunung dari begitu dulunya jadi begini. Dulu nggak ada komputer, dulu nggak ada alat canggih, dulu nggak ada alat gede, dulu nggak ada komputer, nggak ada apa-apa, nggak ada listrik. Jadi Bapak Ibu, dengan alat yang sangat sederhana, alat besi, orang dapatkan memahat gunungnya untuk jadikan begini. Menurut Bapak Ibu sekarang, ini apa? Apakah dulunya istana, atau dulunya well, atau dulunya kuburan, atau dulunya mall masa dulu? Kuburan, terima kasih. Ya tadi bro udah kasih tahu. Hah? Bro, kuburan untuk 3 orang. Bro udah kasih tahu tadi. Tapi semua diam. Semua dia. Iya. Oh, kertas. Waktunya makan siang, makanya harus fokus sama saya. Biar makan. Kalau nggak fokus tetap di sini terus. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kuburan 3 orang punya, yaitu kuburannya Raja Petra dari tahun 9 sebelum Masehi sampai tahun 40 setelah Masehi, Raja Haris keempat namanya. Dulunya raja yang sangat dihargai, sangat dicintai oleh rakyat. Makanya rakyat di sini mau bikin kuburan yang sangat spesial untuk raja yang sangat luar biasa, yaitu Raja Haris keempat. Jelas Bapak Ibu? Saya mau ditanya. Nah, sabar dulu. Bapak dan Ibu, mulai dari ujung kiri nih. Ini dari GF-Shop, di belakangnya ada yang gede itu, yang segitiga itu, ada toilet di sana, tapi bayar kalau ada yang mau. 1-2 orang bayar $1 oke. Di depan di sini ada onta untuk foto seperti cewek ini, di foto dan motor di sini 1 menit, biayanya $5. Antrian untuk golf car kita bisa lihat, tapi nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 10-15 menit, 20 menit udah jalan. Kalau ada yang berencana mau pulang naik golf car, tolong secepatnya antri. Makin cepat, nanti makin aman kita. Kalau yang mau pulang jalan kaki. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun
ingin diberi makan oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah. Ambil aja, ambil lari. Pak, udah mobil. Sip. Hari terakhir di Jordania. Kita menikmati pemandangan kota aman di Jordania, di mana view ini berdekatan dengan Hercules ya di sana. Oke, terima kasih. Halo bro. Halo bro. Itu Hercules kan ya? Iya. Ikut aku ikut aja bro. Berarti bro peserta ya? Kan peserta Oh bukan guide ya? Bukan. Oh. Saya cuman lewat lagi orang-orang foto, jadi saya Iya. mau lihat ada apa. Bro itu Hercules bukan di sana? Hercules. Hercules ya? Tentunya Hercules Hercules ya? itu dibangun oleh Kaisar Antiochus di abad pertama setelah Iya. Habis. Iya. Citadel apa bro Citadel? Oh, kalau Citadel, Apa kira-kira Citadel? ya Citadel aja. Udah kakak? Udah berdua? Sudah. Kita ada di Roman Theater. Belum banyak juga. Terus harga motor di sini sebetulnya kalau mobil lebih murah di sini daripada di sini. Bro, Suka, cuma nggak kelihatan sehari-hari. Biasanya cuaca. Nggak mendukung hari liburnya gitu. bro ini kita ada di ini ya, Stadion Bung Karno ya. Kita berada di Gelora Bung Karno. GBK. GBK ya. Iya. Wow, luar GBK biasa. versi Jordan punya. Versi Sama persis. Belajar bahasa Indonesia di mana? Di Jogja, Bu. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Belajar sama saya bukan? Oh, bukan. Kalau belajar sama dia bahasa saya hancur. Mau 2 bulan. Saya banyak film tolak angin. Berarti smart enough berarti. Ibu kalau memuji Masdi jangan di depan saya. Tersinggung saya. Aku fotoin. Enggak, mau foto bareng. Oh, foto bareng. Oke deh. Sini. Biar ada kenangan. Sini. Lah, itu siapa yang motoin? Oh, sini. Oh, Sini masuk si Bida foto. 1, 2, 3. Oke. Ikut. Masuk, Kak. Kak. Masuk foto sini biar diambilin Bida. Iya, si Bida yang ambil. Ini Mas Bro juga ikut lah. Yuk, yang ini. Mas artis. Mas artis. Ikut foto ya. Tunggu dek. Ayo dak. Foto. Waduh itu. Iya semprotannya. Oke, 1, 2, 3. Penduduk suruh hemat air itu buang-buang air. Lagi 1, 2, 3. Ganti gaya. Makasih, Bu. Kalau ada yang mau ke toiletnya lewat situ sebelah kanan. Jadi di belakang teater yang kecil itu. Berbaris dulu, satu persatu terima tiket baru masuk. Silakan Bu. Silakan Bro. Ayo.
carte, c'est en face, là-bas. Vous voyez là-bas. Ok. Il est là-bas, le carte. Le but, c'est là-bas. Vous voyez qu'il y en a encore derrière? Oui, il doit y avoir que derrière. Oui. Vous êtes là? Eh. Jalan di sini ada monumen namanya monumen Paus Suci Yohanes Paulus kedua. Ini Pak. Ini Bapak Ibu dibikin untuk merayakan kedatangan Paus Suci Yohanes Paulus kedua ke Yordania pada tanggal 20 Maret tahun 2000. Nah, ceritanya Bapak Ibu, beberapa bulan atau hampir 6-7 bulan sebelum kedatangan Paus Suci Yohanes Paulus kedua, udah kami tahu tanggalnya. Jadi mau bikin sesuatu untuk merayakan kedatangan yang sangat berharga buat kami. Sepatu gede dipotong dari kakinya konon ibu, terus dibawa ke puncaknya, taruh di pahat. Nah, tadi Bapak Ibu kalau kita bisa melihat dari sebelah, seperti Alkitab di ujung kanan, terus di ujung ada 3 kepala besar ya, kepala Yesus, kepala Musa. Dan di sini ada kepala tapi tidak ada detailnya, tidak ada muka, karena dalam agama Islam tidak boleh menggambarkan manusia di dalam batu atau kayu ya. Jadi ini simbol aja Prophet Muhammad, tiga-tiganya bersatu di dalam Alkitab. Nah, di bawah ada beberapa muka lagi, satu, dua, tiga. Soalnya Yohanes dia adalah pelajar, dia dari daerah bersama dengan ini. Nah, Bapak Ibu, monumen ini sudah ada tulisannya, Pope Yohanes Paulus kedua, Maret 20 Maret, 20 Maret. Di bawah ada tulisan Latin, Paulus Dios Pater Omnium Sobat Omnes. Satu Tuhan, Bapa untuk semua di atas segalanya. Nah, jadi Bapak Ibu, Gunung Nebo ini gunung yang tersebut di Alkitab berkali-kali di bilangan dan di ulangan, dan terakhir di ulangan 34 dan kematian Musa di puncak gunung ini. Gunung ini Bapak Ibu lebih dari 100 tahun dijaga dan diatur sama gereja Fransiskan, dan gereja Fransiskan kita tahu di sini pusatnya di Yerusalem. Jadi situs ini Bapak Ibu sampai hari ini diatur sama gereja Fransiskan dari Yerusalem. Gunung Nebo, Sierra, dan Pisgah, 3 nama untuk situs yang sama. Kita bisa baca di situ Franciscan Custody of the Holy Land, Mount Nebo, Sierra, Memorial of Musa, Christian Holy Place. Nah, kita tahu Bapak Ibu tempat ini yang tersebut di Alkitab di mana Musa melihat dan dari mana Musa meninggal. Nah, kalau Musa kita tahu orang Yahudi, kok tulisannya di situ Christian Holy Place. Sebetulnya 3 agama mengakui situs ini sebagai situs suci, Kristen, Muslim, dan Yahudi. Terus kenapa tulisannya di situ Kristen, bukan misalnya Yahudi, Muslim, dan Kristen Holy Place? Nah, dari kakinya Gunung Nebo sampai puncaknya, kami sudah mengali di beberapa tempat. Selain puncak Gunung Nebo yang ada peninggalan dari masa Bizantium, peninggalan gereja dan biara, kami menggali di sekitar Gunung Nebo dari kakinya sampai puncaknya, tidak menemukan sabotol aqua atau segelas Starbucks dari masanya Musa atau dari masa Islam. Yang berada di sini hanya dari masa Bizantium, peninggalan dari gereja dan biara, makanya disebutkan Christian Holy Place. Walaupun Muslim dan Yahudi mengakui situs ini, orang Islam Bapak Ibu mengakui situs ini, dan banyak grup Muslim datang dan berkunjung. Orang lokal maupun orang dari luar datang ke situs ini karena Musa itu tersebut ceritanya di Al-Quran lengkap. 2/3 Al-Quran Bapak Ibu, cerita Musa bangsa Israel, keluaran bangsa Israel, cerita Musa di padang gurun Sinai, Musa menerima 10 perintah Tuhan, Musa keluar, Musa menyebelah laut,
Musa menyeberang masuk. Jadi bukan cuma salah satu surat atau salah satu ayat, tidak. Cuma bertiga Al-Quran Bapak Ibu ya. Nah, nama Musa tersebut di Al-Quran 120-an kali, 125 kalau saya tidak salah. Nama Yesus tersebut di Al-Quran 33 kali. Nama Muhammad tersebut di Al-Quran hanya 5 kali. Mas, kalau mau foto sini silakan, mau foto di kanan silakan. Saya nunggu di depan dikit ya. Tapi jangan pakai lama Bapak Ibu ya. Yang lain, tolonglah Musa bantu kami tidak mau kata di sini terus. Ayo kita jalan, lanjut jalan. Kesempatan pertama bangsa Israel mulai protes soal makanan. Kok makanannya gitu-gitu aja, nggak ada makanan badan, nggak ada ayam pop, nggak ada sate babi, nggak ada sate kambing, nggak ada ayam. Nah di situ Bapak Ibu bangsa Israel, Tuhan sangat marah sama bangsa Israel sampai Tuhan ngirim ular-ular yang mulai menggigit bangsa Israel. Banyak orang mati. Yang lain pada takut, wah ini serius amat, ini ada ular, kematian. Nah, minta tolong dan minta bantuan Musa seperti biasa. Tolonglah Musa bantu kami. Musa minta ampun Tuhan dan minta bantuan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, baiklah, Anda harus membuat ular dari bahan tembaga. Setelah itu dinaikin di tempat tertinggi. Orang yang digigit sama ular melihat ular tembaga langsung selamat, langsung sembuh. Makanya Bapak Ibu dari waktu itu sampai hari ini ular itu menjadi simbol kesembuhan, keselamatan. Makanya di apotek, di rumah sakit, di klinik, di obat, di ambulans kita melihat yang ular gitu ya. Jadi ceritanya dari Musa. Nah, bangsa Israel Bapak Ibu lanjut jalan sampai mereka masuk ke tanah Yordan dari kota namanya masa dulu Ezion Geber, sekarang namanya kota Akaba. Nah, dari situ mereka menuju ke arah utara. Kejadianlah yang terjadi di bilangan 20, mata air melimpah, kehausan dan kehabisan air, mereka minta air. Itulah yang terjadi di mata air yang kemarin kita kunjungi ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Musa kirim surat kepada Edom. Saya dan bangsa saya sudah berada di perbatasan kerajaanmu. Tolong kasih kami jalan melalui jalan raja-raja. Kami tidak akan belok kanan atau belok kiri. Kami tidak akan makan buah atau minum air dari ternakmu. Dan kalau jadi kami akan bayar. Tapi Edom takut. Karena bukan beberapa puluh atau beberapa ratus orang yang mau lewat, ratusan ribuan orang mau lewat. Yang pertama dia takut mereka makan dan minum. Kalau makan dan minum pasti makanan dan minuman di ternaknya habis. Dan paling ya dia takut mereka menyukai ternaknya dan menduduki ternaknya. Nah juga mereka berpikir bagaimana kalau ini ratusan ribuan orang mau pipis, nanti banjir di ternaknya. Nah itulah yang membuat Edom menolak. Jangan Anda atau bangsa Anda jangan mendekati perbatasan kerajaan saya, kalau jadi tentara saya sudah siap. Nah, itulah yang memaksa Musa dan bangsa Israel memutar sekitar Edom. Mereka coba sekali lagi sama Moab. Moab juga nggak kasih mereka jalan. Muter sekitar Moab. Akhirnya di antara Moab dan Amun, yaitu lembah yang tadi saya cerita, lembah Heshbon, melalui lembah Heshbon turun sampai mereka sampai di lembah Yordan di tepi sungai Yordan. Dan di situ terakhir buat Musa. Musa udah gak boleh lanjut, gak boleh masuk. Makanya Bapak Ibu, waktu itu Musa buka HP, ada aplikasinya Gojek, kemana-mana 10.000. Ambillah kesempatan itu, pasang Gojek dari kakinya puncak Gunung Nebo sampai puncaknya. Mendakilah Bapak Ibu Gunung Nebo-nya dari kakinya sampai puncaknya pada umur berapa? 120 tahun. Katanya belum terukur dan kekuatannya belum hilang. Jadi Musa sangat
kuat untuk mendaki gunung ini sampai puncaknya. Dari sini di mana kita berdiri, sedikit kanan sedikit kiri, siapa tahu persis tempatnya, tapi dari puncak gunung ini Bapak Ibu, Musa diperingatkan oleh Tuhan seluruh tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sini di puncak gunung Nebo. Nah, jadi Bapak Ibu, dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya di mana sampai hari ini. Nah, ini puncak gunung Nebo dan Bet Peor berada di tepi Sungai Jordan. Jadi di antara puncak gunung Nebo dan Sungai Jordan ada kuburannya Musa. Di mana posisinya persis tidak ada yang tahu dan tidak ada yang akan tahu tempatnya di mana. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu dari Bilangan 34. Nah, di puncak gunung Nebo di sini Bapak Ibu kami menemukan peninggalan dari beberapa masa, tapi kebanyakan dari masa Bizantium. Gereja yang berada di situ, Gereja Memorial of Musa. Dalamnya Bapak Ibu lantainya terbuat dari mosaik. Mungkin kemarin kita menuju ke Petra, balik dari Petra, dimanapun kita mampir, kita lihat mosaik-mosaik. Sebetulnya Bapak Ibu, aku harus keluarkan senjata kayaknya. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu ciri khasnya kerajinan Jordan ini, kerajinan yang dianggap kerajinan yang sangat suci, yaitu kerajinan mosaik. Masih ingat beberapa tahun lalu orang Indonesia ada mulai namanya musim batu akik. Ya, cari batu, jalan kemana-mana, cari batu yang berwarna-warni untuk dijadikan cincin, untuk dijadikan hiasan. Masa dulu Bapak Ibu orang beriman juga mereka cari batu yang berwarna-warni bukan dijadikan cincin, untuk dipotong dan untuk memperhiasi gereja, menggambarkan salah satu cerita dari Alkitab, menggambarkan salah satu ayat di dalam tempat yang paling suci buat mereka, yaitu gereja-gereja. Makanya Bapak Ibu, ini salah satu gereja, saya bisa bilang dari salah satu gereja ketua sedunia, ya gereja yang berada di puncak gunung itu. Direnovasi terus di beberapa abad setelah masa Bizantium, dan renovasi terakhir dengan waktu kurang lebih sekitar 9 tahun, ya dari tahun 2008 sampai tahun 2017. Jadi bagian atas, bagian luar ini semuanya memang baru, tapi dalamnya nanti kita masuk lihat semuanya asli. Jadi mosaik Bapak Ibu, kalau kita berpikir diri kita adalah mosaik, hidup kita adalah mosaik, karakter kita adalah mosaik. Dari titik kita lahir yaitu batu pertama di mosaik hidup kita, dan titik kita meninggal atau titik kita berwafat itu batu terakhir. Dan di antara batu pertama dan batu terakhir adalah kita, hidup kita, karakter kita. Kadang-kadang kita menemukan yang manis, yang bagus, ya batu-batu yang warnanya cerah gitu, ditambahin di hidup kita. Kadang-kadang kita menemukan yang gelap atau aduh siapa nih, menemukan yang kurang berkenan atau kurang bagus, ya batu-batu yang kurang warnanya kurang oke. Tapi di ujung-ujung lihatnya dari jauh, itulah kita, itulah karakter kita, itulah simbolnya mosaik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti masuk dalam, kalau mosaik itu memang tidak boleh diinjak, ada jalur khusus. Kita bisa lihat dan foto-foto beberapa tempat yang sangat keren. Dan habis dari sini kita akan ke tempat kerajinan mosaik Gereja Francis Cambodia untuk melihat cara membuat mosaik. Dan yang sangat spesial sekarang, mosaik yang ikon kecil banget gitu, bisa dijadikan hiasan. Ini sebetulnya Bapak Ibu, mosaik itu bisa tahan selamanya. Nah, tiang dangkung, tungkat dan ular yang berada di puncak gunung Nebo, namanya kalau di bahasa Alkitab atau di bahasa ilmu namanya kudusa. Kudusa ini Bapak Ibu simbolnya kalau kita lihatnya dari jauh salib. Ya, kalau kita lihatnya dari jauh salib. Jadi seperti ular di tengah padang pasir menyelamatkan bangsa Israel, Yesus juga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya. Itulah simbolnya Bapak Ibu. Nah, di situ ada fotografer dari gereja, dia lagi menunggu kalau kita foto grup bersama, kita pasang. Nanti biayanya sangat sederhana, cuma $3 Bapak Ibu. Abuna di sini tuh. Aku mau Abuna sebentar mau cek sama orang gereja, kayaknya mudah-mudahan kita bisa dapat. Jadi kita foto-foto di situ, foto grup dulu, baru foto masing-masing, dan nunggu info dari saya mengenai tempat ibadahnya kalau kita dapat atau belum. Tapi mudah-mudahan kita dapat.
Aku bernyanyi.